Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman kelas 5? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Begitu juga dengan kami, para guru SD Taikro. Teman-teman, hari ini kita masih belajar tema 1. Hari ini kita akan membahas tentang kelainan anggota gerak manusia dan cara merawatnya. Pekan lalu, Bu Guru sudah membahas nama-nama tulang dan nama-nama otot. Baik, teman-teman, kita langsung saja yuk mempelajari tentang kelainan tulang dan otot pada manusia. Sebelumnya, ayo kita amati gambar berikut ini. Nah, ada seorang kakek-kakek yang badannya bungkuk menggunakan tongkat. Kira-kira mengapa ya beliau seperti itu? Ayo kita cari tahu. Oke teman-teman, kita bahas mulai dari macam-macam kelainan pada tulang manusia atau organ gerak pasif. Yang pertama ada fraktura atau patah tulang. Selanjutnya adalah osteoporosis. Ada fisura, kemudian lordosis, skoliosis, dan kifosis. Kita bahas mulai dari fraktura atau patah tulang. Fraktura atau patah tulang disebabkan karena kecelakaan atau karena terjatuh. Fraktura dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura terbuka, patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Selanjutnya, nah teman-teman, ini ada gambar bagaimana kondisi ketika terjadi fraktura tertutup. Nah, kalian bisa melihat ya gambar yang diberi garis lingkaran merah. Ini adalah patah tulang yang tidak merobek kulit atau otot. Yang berikutnya adalah fraktura terbuka, yaitu patah tulang yang mengakibatkan merobek kulit atau otot. Selanjutnya adalah osteoporosis. Coba amatilah gambar seorang nenek-nenek tua dengan tongkatnya. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu gambaran orang yang terkena osteoporosis. Apa sih osteoporosis? Osteoporosis disebabkan karena pengeroposan tulang. Nah, hal ini dikarenakan tubuh tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Kalau kita amati, teman-teman, ini adalah kondisi tulang kita yang sehat. Nah, ya. Kemudian yang sebelahnya adalah di tulang tersebut sudah banyak mengalami pengeroposan. Ini yang dinamakan dengan osteoporosis, mengalami pengeroposan tulang. Selanjutnya adalah fisura. Nih, kalian bisa lihat ya gambarnya ya, yang diberi lingkaran merah. Ada tulangnya. Apa sih fisura? Nah, fisura itu adalah nama lain dari retak tulang. Retak tulang ini bisa disebabkan oleh kecelakaan, bisa berupa terjatuh atau terpeleset. Nah, karena kondisi ini dapat menyebabkan tulang kita mengalami keretakan, seperti gambar yang tadi Bu Guru tunjukkan. Yang berikutnya adalah lordosis. Apa itu lordosis? Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Nah, teman-teman bisa diamati ya gambarnya. Kemudian hal ini dapat mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Nah, sehingga postur tubuh kita menjadi melengkung. Seperti gambar ini. Hati-hati ya teman-teman dengan sikap duduk kita. Yang berikutnya adalah skoliosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang
melengkung ke arah samping. Hal ini mengakibatkan badan akan membengkok membentuk huruf S. Nah, berikutnya adalah kifosis. Apa kifosis? Masih diakibatkan karena sikap duduk yang salah, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Ini dia teman-teman. Hati-hati ya, Bu Guru sering memperhatikan beberapa murid-murid ketika di sekolah duduknya kurang memperhatikan sikap duduk yang baik, sehingga kalau melengkung seperti ini, maka postur tubuhnya akan melengkung di bagian punggungnya. Nah, jangan sampai masih muda sudah memiliki tubuh yang membungkuk ya. Oke, teman-teman, itu dia beberapa kelainan pada tulang manusia. Nah, berikutnya kita akan membahas macam-macam kelainan pada otot manusia atau organ gerak aktif. Ada apa saja? Yang pertama ada hipertrofi. Yang kedua, atrofi. Yang ketiga, tetanus. Dan yang keempat, ada stiff atau kaku leher. Apa itu hipertrofi? Yuk kita pelajari. Oke. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Coba teman-teman amati gambar di bawah ini ya. Nih, ini ada gambar seorang anak yang diberikan aktivitas atau kegiatan yang terus-menerus dan berlebihan. Sehingga ototnya yang seharusnya berukuran normal, dia mengalami pembesaran membesar dan berlebihan ya. Bentuknya seperti ini ototnya. Berikutnya adalah kelainan otot atrofi. Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi ototnya melemah. Nah, teman-teman gambarnya kurang lebih seperti ini, ya. Fungsi ototnya melemah. Kelainan otot yang berikutnya adalah tetanus. Kalian mungkin pernah mendengar. Nah, tetanus ini ada suntiknya loh, vaksinnya. Nah, tetanus terjadi dikarenakan atau disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus ini menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Jadi ya teman-teman, kejadiannya seperti ini. Bakteri-bakterinya ya yang menyerang otot manusia. Lalu yang berikutnya kelainan otot stiff atau kaku leher. Nah, kelainan otot ini disebabkan karena adanya peradangan otot trapesium leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, pernah juga loh ada kejadian yang karena posisi tidur yang salah. Ya, tapi intinya adalah kaku leher ini terjadi karena adanya gerakan yang menghentak secara tiba-tiba dan salah gerak. Oke teman-teman, itu dia kelainan yang terjadi pada otot manusia yang kita pelajari. Nah, agar tubuh kita sehat, maka kita harus menjaga kesehatan organ gerak kita juga. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah membiasakan pola hidup sehat dengan makan makanan yang sehat, bergizi dan seimbang. Berikutnya, pelajaran yang diajarkan oleh Pak Halim, yaitu harus olahraga yang teratur teman-teman. Ya, biasakan kalau Pak Guru mengatakan, ayo pemanasan dulu. Nah, ini untuk menghindari otot-otot yang mengalami kelainan. Kita harus melakukan pemanasan dulu sebelum berolahraga. Yang berikutnya adalah membiasakan sikap tubuh yang benar.
Nah, terutama ketika kita berada di sekolah ya, atau di rumah sama. Harus perhatikan sikap duduk yang baik. Karena ini yang dapat mengakibatkan kelainan tulang kita. Yang berikutnya adalah berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Apakah kalian ketika berolahraga, bermain, ataupun ketika melakukan kegiatan yang lainnya. Baik teman-teman, organ gerak manusia adalah salah satu dari karunia Allah yang harus kita jaga dan kita rawat dengan baik. Nah, selesai sudah pembahasan materi kita hari ini. Maka sebagai bahan evaluasi, Bu Guru sudah menyiapkan soal. Setelah kalian mengerjakan, maka jawabannya tidak dikumpulkan, namun dikoreksi mandiri setelah diberi kunci jawaban. Alhamdulillah selesai. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan memberikan manfaat untuk kita semua. Teman-teman, kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, sampai ketemu lagi pertemuan yang akan datang. Pertama, Bu Guru ingatkan, syukurilah apa yang telah Allah berikan dengan cara menjaga dan merawatnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.